Terjadi orang mencurigakan membawa sandwich dan tidak punya identitas jelas. Pemirsa, seorang wanita membawa pistol nekat menerobos masuk ke Istana Negara Jakarta. Nikita Mirzani teriak histeris ketika mengetahui dirinya akan ditahan. Ia pun menolak menandatangani berkas penahanan. Rumah toko berlantai 4 yang dijadikan usaha percetakan di kawasan Mangga Besar, Jakarta, terbakar. Sebelum sidang dimulai, Baradae menghampiri dan bersimpuh pada orang tua Brigadir Yosua. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astran Syadian Syala Baladraf kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Rabu 26 Oktober 2022. Ya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya dari informasi yang pertama, pemirsa. Ini ada seorang wanita berpistol mencoba menerobos masuk ke Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah ditangkap, wanita bercadar itu kemudian diserahkan ke Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Wanita bercadar membawa pistol nekat menerobos masuk ke Istana Negara Jakarta Pusat Selasa pagi. Terlihat wanita itu berlari saat dihampiri Pas Pampres. Namun saat akan melintas pembatas beton di seberang pagar istana, 2 personil Pas Pampres berhasil mengamankannya. Meski sempat tertangkap, wanita itu terus meronta dan sempat terlepas dari pegangan Pas Pampres. Namun ia berhasil ditangkap kembali. Setelah diamankan, pelaku kemudian diserahkan ke Subdit Keamanan Negara atau Kamnek Polda Metro Jaya. Terkait aksi tersebut, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, menegaskan aksi tersebut belum berkaitan dengan terorisme. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Nggak, bukan teror, jangan berandai-andai, belum. Nanti aja kalau ada perkembangan kita sampaikan. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, belum tentu teror. Ya, oke. Hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan warga RT 13 RW 03 Kelurahan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Wanita kelahiran 27 Maret 1998 itu tinggal bersama suami serta ibunya dan memiliki 2 orang anak. Bagi warga sekitar, Siti Elina dan keluarganya dikenal sangat tertutup dan jarang bergaul. Namun meski tertutup, menurut warga setiap malam Jumat atau malam Sabtu, di rumah terduga pelaku sering diadakan pengajian. Ia merupakan ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja di sebuah biro jasa. Ya, dia sering sholat di sini, zuhur, asar, gitu. Jamaah? Enggak, ya ikut bawa anaknya 2 orang tuh yang kecil-kecil. Kalau di masyarakat sendiri bersosialisasi nggak sih? Jarang. Kalau suaminya, Bu? Suaminya kan kerja di biro jasa. Jadi jarang, orang juga nggak ada yang begitu kenal sama suaminya. Paling hanya 1-2 orang yang mengenal. Tertutup juga atau gimana? Tertutup, emang tertutup. Polisi saat ini masih mendalami motif dari aksi nekat Siti Elina menerobos masuk ke Istana Negara Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, rumah wanita berpistol yang mencoba menerobos istana digeledah petugas. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan pengamanan berlapis di Istana Merdeka sudah dijalankan. Terjadi orang mencurigakan membawa sandwich. Terkait insiden wanita berpistol dan mencoba menerobos pengamanan Istana Merdeka, saat ini pihak Densus 88 telah melakukan pendalaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui motif dari wanita tersebut.
Selain itu, pengamanan Istana Kepresidenan tetap mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan. Sekarang dalam pendalaman daripada Densus 88, jadi tunggu aja ya, nanti dari Densus 88 dalam melakukan pendalaman kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas, dan nantinya bahwa kesigapan aparat untuk melakukan pengamanan sekitar Istana Negara. Tertangkapnya wanita berpistol tersebut menunjukkan kesigapan Pas Pampres dan pengamanan ring telah dijalankan. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada. Sementara itu, pada Selasa malam, polisi melakukan penggeledahan di rumah wanita berpistol yang mencoba menerobos istana di Koja, Jakarta Utara. Hasil penggeledahan selama 8 jam, polisi membawa 2 anggota keluarga, 1 diantaranya ibu kandungnya. Petugas juga membawa 16 macam barang yang diduga terkait aksinya ke Polda Metro Jaya. Kita dari Polsek mengamankan lokasi karena wilayah kita, dari Polda terkait dengan ini ada kegiatan penyelidikan lanjutan terkait ada informasi yang identitas orang yang diamankan di depan istana, ada kaitannya untuk melakukan penyelidikan di rumah yang bersangkutan. Pihak kepolisian juga memberi garis polisi di area rumah wanita tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Konvoi sambil membawa senjata tajam, 6 remaja yang diduga geng motor ditangkap saat melintas di permukiman di Tangerang, Banten. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 buah celurit. Inilah 3 remaja di bawah umur yang ditangkap warga di Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten. Mereka diduga melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam. Lantaran meresahkan dan khawatir memakan korban, warga menghadang para remaja ini dan menangkapnya saat melintas di permukiman. Setelah berhasil diamankan, para remaja ini kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Balaraja. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan pengembangan. Hasilnya 3 orang remaja kembali diamankan. Polisi juga menyita 3 senjata tajam jenis celurit berukuran besar dan 4 unit sepeda motor yang digunakan mereka. Anggota unit reskrim melaksanakan pengembangan, kemudian dapat ditemukan kembali 3 orang di antara kawanan atau kelompok anak remaja tersebut. Dan di saat melakukan upaya pengamanan tersebut ditemukan 1 lagi celurit berukuran besar. Hingga saat ini ke-6 remaja tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Syabudin Atal melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah toko berlantai 4 di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ruko yang dijadikan usaha percetakan ini banyak menyimpan bahan kimia dan plastik yang mudah terbakar sehingga membuat kobaran api sulit dikendalikan. Si jago merah seketika membesar dan melahap sebuah rumah toko berlantai 4 yang dijadikan usaha percetakan di kawasan Mangga Besar 6, Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Banyaknya bahan kimia dan plastik yang mudah terbakar serta sulitnya sumber air di lokasi sempat membuat api sulit dikendalikan. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang berada di lantai 4 ruko. Polisi juga mengimbau dan menghalau warga yang menonton untuk menjauh dari lokasi karena mengganggu proses pemadaman. Daripada mengganggu petugas pemadam kebakaran, tolong petugas, tolong bantu saya. Sebuah ruko 4 lantai, sementara yang terbakar itu lantai keempat. Di mana di ruko tersebut ini adalah kegiatannya adalah percetakan. Jadi masih ada mungkin kandungan-kandungan kimia dan segala macam, sehingga agak sedikit sulit memadamkannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Jayadi melaporkan dari Jakarta.
Setelah diidentifikasi oleh tim DVI, jenazah korban kapal terbakar di Kupang NTT dibawa pulang pihak keluarga. Sementara Gubernur NTT memerintahkan jajarannya untuk memeriksa dugaan kelebihan penumpang kapal. Duka tak bisa disembunyikan saat jenazah anggota keluarga yang menjadi korban kapal terbakar dikeluarkan dari ruang pemulasaraan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wanita berusia 37 tahun itu pergi ke Alor untuk berlibur acara keluarga. Ia memilih memberikan pelampung kepada anaknya. Pasalnya jumlah pelampung terbatas, korban pun tewas tenggelam. Sementara itu Gubernur NTT mengunjungi para korban selama di RSUD WZ Johannes Kupang. Gubernur akan memerintahkan jajarannya memeriksa izin berlayar kapal dan pemeriksaan dugaan kelebihan penumpang. Mendapatkan izin untuk bisa berlayar itu kan harusnya semua hal telah diperiksa. Kedua, bagaimana penumpangnya itu yang dimanifest sekian, tapi sampai 2-3 kali lipat dari manifest itu perlu diperiksa. Karena itu mau menghindari pajak, hanya menghindari pajak saja menjadi masalah, gitu. Maka dipanggil nanti diproses. Di hari kedua pencarian, tim Basarnas dan Polri kembali menyisir perairan Naikliu untuk memastikan seluruh korban telah dievakuasi. Kapal cepat Cantika 77 rute Kupang Alor yang mengangkut ratusan penumpang tersebut terbakar di tengah laut Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Senin. Peristiwa ini menyebabkan 14 orang tewas. Jeffrey Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, sementara itu korban meninggal dunia kapal terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur hingga kini bertambah menjadi 17 orang. Tim Basarnas kembali menemukan 3 jenazah di sekitar bangkai kapal yang terbakar. Isak tangis keluarga pecah saat 1 dari 3 jenazah yang ada di Rumah Sakit Umum Bayangkara Titus Uli Kupang dikeluarkan dari ruang jenazah untuk dibawa pulang ke rumah duka. Dari 3 jenazah yang diidentifikasi tim DVI, 2 jenazah diantaranya langsung teridentifikasi oleh keluarga mereka. Dokter forensik Rumah Sakit Umum Bayangkara memastikan sudah 17 korban yang dievakuasi ke ruang jenazah. Sampai saat ini, jadi kalau kita hitung sudah 17. 17 itu terdiri dari 13 sudah teridentifikasi dan dibawa pulang oleh keluarganya. Yang 1 belum, ditambah lagi 3 yang ini, jadi 17. Jadi ada 4. Keinformasi lainnya pemirsa terkait kasus sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer kembali digelar Selasa siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi pelapor termasuk kedua orang tua Brigadir Yosua untuk didengar keterangannya di hadapan majelis hakim. Sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi pelapor. Sidang berlangsung terbuka untuk pengunjung, namun tak boleh disiarkan secara langsung, mengingat pentingnya kerahasiaan keterangan saksi-saksi yang harus dijaga. Sebelum sidang dimulai, Barada Eliezer melakukan sungkem dan meminta maaf kepada kedua orang tua Brigadir Yosua. Dalam sidang ini terungkap, Mahareza Rizky, adik kandung Brigadir Yosua, sempat mendatangi rumah pribadi Ferdi Sambo di hari kakaknya terbunuh, yakni Jumat 8 Juli 2022 lalu. Ia mengaku dihubungi melalui telepon oleh salah satu ajudan Sambo untuk pergi ke kantor Provos. Namun tak seperti biasanya, di rumah pribadi Sambo, ia digeledah oleh salah satu ajudan Sambo, yakni Daden Al-Haq, dan ditanya membawa senjata api atau tidak. Saat itu ia belum mengetahui kakaknya telah dibunuh. Sebelumnya Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Atas dakwaan itu, Barada Eliezer melalui kuasa hukumnya menerima dan tak mengajukan pembelaan meskipun ancaman hukumannya maksimal hukuman mati. Teatrika Putri dan Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta. Orang tua Brigadir Yosua beserta keluarga inti menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Barada E di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa petang. Dalam persidangan kali ini, tangis ibu Brigadir J pecah saat menceritakan kedekatannya dengan Brigadir J. Sebelum sidang dimulai, Barada E terlihat menghampiri dan bersimpuh pada orang tua Brigadir Yosua.
Samuel Huta Barat, dan Rosti Simanjuntak. Dengan adanya pemeriksaan 12 orang saksi, sidang diiringi isak tangis Ibunda Brigadir J. Dalam persidangan, majelis hakim meminta Ibunda Brigadir J untuk bersaksi dan menceritakan kedekatannya dengan Brigadir J. Rosti menyebut, Yosua tidak pernah mengeluh terkait pekerjaannya sebagai ajudan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Air mata Rosti makin tidak terbendung ketika menceritakan Yosua tewas dibunuh. Dirinya merasa hancur ketika mendengar kabar Yosua tewas. Selain orang tua, adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky, serta kekasih korban, Vera Simanjuntak, juga memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam keterangannya, Vera membeberkan percakapannya dengan Yosua terkait ancaman pembunuhan pada kekasihnya itu. Vera juga menyampaikan, Yosua sempat meminta putus padanya. Ia bahkan menangis saat mengingat kejadian itu. Usai memberikan kesaksian, keluarga Brigadir J meminta pada Baradae untuk jujur dalam memberikan kesaksian. Nanti kan tentu dibuktikan di pengadilan. Tapi keluarga siapa melaksanakan persidangan di pengadilan? Oh iya, nanti kan pemain. Iya. Kalau memang ada penjelasan itu kan, kenapa dari awal tidak melaporkan? Ibu dan tiga kan sudah terbantah. Jadi dia bangun lagi di Magelang. Kita aja alur hukum yang berjalan. Sementara itu, Komisi Yudisial angkat bicara terkait adanya larangan dari majelis hakim agar sidang Baradae tidak disiarkan langsung atau live tapi tanpa audio dengan alasan agar kesaksian keluarga Brigadir J tidak bocor. Hal tersebut tidak menyalahi aturan dan majelis hakim pastinya telah mempertimbangkan dengan baik larangan tersebut. Persidangan terbuka untuk umum itu bermakna bahwa persidangan terbuka untuk masyarakat luas di lokasi pengadilan. Nah, ini yang kemudian perlu kita maknai bersama-sama, dan saya kira juga hakim sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang khusus ya terkait dengan hal ini. Yang paling penting kan bahwa persidangan ini tetap terbuka untuk umum, tetapi masyarakat itu dapat hadir ke lokasi pengadilan, gitu ya. Sidang dengan terdakwa Baradae rencananya akan dilanjutkan pada 31 Oktober mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur melimpahkan berkas tahap 1, 6 tersangka kasus Kanjuruhan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sebelumnya, polisi telah melakukan penahanan terhadap 6 tersangka. Pelimpahan berkas tahap 1, 6 tersangka kasus Kanjuruhan Malang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dilakukan tim penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur pada Selasa siang. Tim penyidik menyerahkan 3 berkas dari Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema Abdul Haris, serta Security Officer Suko Sutrisno. Sedangkan 3 tersangka dari unsur Polri berkasnya dijadikan 1. Selanjutnya, Polda Jatim akan menunggu petunjuk jaksa terkait penelitian berkas pelimpahan tahap 1. Jadi kita tetap untuk melakukan semacam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mekanisme penyidikan ya. Barangkali nanti ada kekurangan-kekurangan atau mungkin ada petunjuk-petunjuk yang mungkin akan kita siapkan atau kita lengkapi dari petunjuk jaksa nanti kita. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, akibat sekolah kebanjiran, sejumlah murid sekolah dasar di Lamongan, Jawa Timur terpaksa belajar di musola desa. Sementara di Sigi, Sulawesi Tengah, jebolnya tanggul Sungai Gumbasa mengakibatkan banjir merendam puluhan rumah. Beginilah derasnya air banjir yang menerjang desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa siang. Luapan air dari jebolnya tanggul Sungai Gumbasa itu menggenangi badan jalan dan merendam puluhan rumah dan membuat akses transportasi yang menghubungkan Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi menuju Kota Palu terputus. Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Pakuli pun diliburkan karena banjir merendam sekolah itu. Di mana rumahnya? Terendam banjir juga? Iya. Oh, dari kapan ini Bu air ini? Dari tadi malam jam 8. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Pelangwot terpaksa dilakukan di musola desa setempat karena sekolah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Ketinggian air di sekolah itu sempat mencapai 60 cm. Berlangganan, maksudnya itu setiap air Bengawan naik, sekolah pasti ikut sebelah. Biasanya ini lama apa enggak?
biasanya kadang sampai 1 minggu 10 hari. Para siswa berharap adanya perbaikan di sekitar lokasi agar banjir tak kembali mengenangi sekolah mereka. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 2 jam mengakibatkan sejumlah jalan di kota Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Sementara di Tanggamus, Lampung, tingginya intensitas hujan membuat ratusan rumah warga dan jalan terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Lalu lintas di Jalan Raya Kecamatan Belu Tanggamus tersendat akibat terendam banjir. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir diperparah dengan meluapnya aliran Sungai Belu. Tak hanya jalan raya, 125 rumah warga di Pekon Gunung 3 terendam banjir. Bahkan 12 rumah diantaranya terendam cukup parah. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Akibatnya 7 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Pihak tim tanggap bencana daerah Kabupaten Tanggamus masih melakukan pengecekan akibat dampak banjir. Banjir juga turut merendam salah satu pusat bisnis di kota Cirebon, Jawa Barat. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat trotoar pembatas jalur tenggelam. Banjir juga merendam sejumlah jalan di kota ini, pemirsa. Ratusan kendaraan yang nekat menerjang banjir mengalami mati mesin. Banjir diakibatkan hujan lebat yang mengguyur selama lebih dari 2 jam, hingga kondisi kian terparah dengan buruknya sistem drainase. Petugas kepolisian melakukan pengalihan arus dan menutup sejumlah ruas jalan yang terendam banjir. Pemirsa, sebuah eskavator dan truk terseret arus sungai Cilutung di wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Warga sekitar langsung sibuk menyelamatkan kedua orang sopir yang terjebak selama lebih dari 1 jam di kendaraan masing-masing. Cai datang mata kanyahoan, Gusti Nu Agung. Warga Desa Sidamukti, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan insiden hanyutnya sebuah alat berat ekskavator dan sebuah truk yang terseret arus sungai Cilutung. Padahal sopir truk maupun operator ekskavator masih berada di dalamnya. Warga lalu mencoba menyelamatkan keduanya. Nah, bos, itu supir beko, itu supir dam truk. Ya, kekapalan, bos. Nah, kekapalan, naik terbang, bos. Penyelamatan dilakukan menggunakan perahu karet yang sebelumnya telah diikat tali tambang agar tidak terseret derasnya arus sungai. Harus pegang tambang, nah. Sopir truk dan operator ekskavator akhirnya bisa diselamatkan. Ada operator beko sama supir dump truk itu terjebak banjir karena ada banjir bandang di sini. Itu berapa lama evakuasi? Sekitar 1 jam. 1 jam? Ya. Kalau supir sama operator sudah terjebak sekitar 1 jam. Insiden tersebut berawal saat truk dan ekskavator tengah digunakan untuk kegiatan menambang pasir di tepi sungai. Curah hujan yang tinggi tiba-tiba membuat air sungai meluap dan mengalir deras hingga menyeret truk dan ekskavator. Hingga Selasa pagi, baik truk maupun ekskavator masih berada di tengah sungai menunggu hingga air surut. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Ratusan warga kini harus tinggal di tenda pengungsian dampak abrasi sungai Cipamingkis di Jonggol, Kabupaten Bogor. Sementara itu lokasi abrasi dan pergerakan tanah yang terjadi hingga kini masih dirasakan warga. Ratusan warga di Kampung Jagaita, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor, Selasa malam harus tinggal di tenda pengungsian setelah rumah dan permukiman mereka diterjang longsor dan abrasi sungai Cipamingkis. Dengan peralatan seadanya, orang tua dan anak-anak harus tidur dalam tenda darurat tanpa fasilitas memadai, termasuk keperluan MCK. Mereka masih takut kembali ke rumah. Pasalnya, ancaman bencana abrasi tanah dan longsor kemungkinan masih bisa terjadi, terutama saat hujan turun. Bahkan, Pemda setempat berencana akan merelokasi rumah warga yang letaknya membahayakan. Tadi kesepakatannya insya Allah akan ada 22 warga masyarakat yang terdampak. Karena khawatir ketika berdekatan, yang satu ini dievakuasi, yang belakangnya tidak, khawatir tanah itu terus bergerak. Karena kalau hujan tadi air terus mengarah kepada tanah di wilayah masyarakat, maka akan terus tergerus. Abrasi dan longsor yang terjadi sejak 3 bulan terakhir ini membuat sedikitnya 14 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Puluhan rumah warga rusak, mulai dari rusak berat, sedang, dan ringan akibat abrasi. Tak hanya rumah,
1 musola, dan puluhan makam, serta 1,3 hektar lahan persawahan milik warga juga runtuh dan hanyut terkikis abrasi sungai. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore mengakibatkan tebing setinggi 12 meter longsor. Akibatnya material longsor dan menutup jalan. Longsor menutup jalan. Video amatir warga merekam sesaat setelah terjadi longsor di Jalan Alternatif Bocimi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Desa Ciburui. Material longsor menutup jalan hingga tak bisa dilalui kendaraan dan menyebabkan antrean kendaraan panjang pada 2 arah. Warga bersama relawan membersihkan material longsoran menggunakan alat seadanya untuk membuka akses penghubung antara Kecamatan Cijuruk dan Kecamatan Cigombong. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor, terjadi 2 titik longsoran di ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berarti nggak ada kendaraan yang tertimbun, Dan? Nggak ada. Aman. Karena kan robot materialnya kan nggak sekali tahap gitu. Dan awal itu ada kendaraan lewat melihat pohon berjalan dari tebing. Nah, itu akan awal daripada robotnya tebing ini. Hujan deras kerap mengakibatkan longsor di wilayah Cijeruk dan Cigombong. Warga diimbau selalu waspada. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga dan petugas mengerahkan 2 alat berat untuk mengangkat material longsor di Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menutup badan jalan. Sementara 3 korban longsor di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar Indah sudah diamankan. 2 dari korban longsor yang terjadi Senin sore di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat adalah pasangan suami istri Maman dan Mumu. Sementara korban 1 lagi merupakan cucu dari pasangan tersebut. Ketiga korban sudah dimakamkan Selasa pagi di TPU Sukamaju. Saat peristiwa terjadi, ketiga korban berada dalam rumah dan tidak diduga tebing yang berada lebih tinggi dari rumah korban tiba-tiba longsor padahal saat itu tidak hujan. Sementara itu, untuk membersihkan material longsor dari jalan di Kampung Ciletik, petugas mengerahkan 2 alat berat. Tidak saja petugas gabungan, warga sekitar juga bahu-membahu membersihkan material longsor berupa tanah dan batu. Puing-puing bangunan yang mengganggu aktivitas warga juga dibersihkan. Untuk sementara, warga dihimbau agar tidak melintas di lokasi sampai material longsor selesai dibersihkan. Ketebalannya antara 5 sampai 6 meter ya, kemudian panjangnya 20 meter lebih. Sementara hari ini tidak ada kesulitan ya, karena memang tanahnya tanah gembur ya, tidak ada batuan dan... Hujan deras disertai angin mengakibatkan 2 ruang kelas di sebuah sekolah dasar di Jember, Jawa Timur ambruk. Selain itu, angin kencang mengakibatkan atap warung dan rumah warga di Kebumen, Jawa Tengah berterbangan. Pemilik warung makanan yang berada di Jalan Utama Desa Wonosigro, Kebumen, Jawa Tengah ini panik setelah perabotan dan makanan yang dijualnya berhamburan terembas angin kencang pada Selasa sore. Kencangnya angin membuat atap warung milik pedagang dan rumah warga di desa tersebut berhamburan diterjang angin kencang. Akibatnya, belasan warung dan rumah warga mengalami kerusakan. Begitu ada awan gelap, terus anginnya tiba-tiba datang, terus begitu itu langsung pada kabur semua asbesnya. Dan saya di tengah jalan ya cuma ngeliatin aja lah, namanya kayak gitu kan, mau gimana lagi ya, pasrah aja lah. Sementara itu, dari data yang dihimpun oleh pihak desa, terdapat 2 dusun, yaitu Dusun Ngentak dan Dusun Patalan yang terdampak angin kencang. Sedikitnya 13 warung dan 13 rumah warga mengalami kerusakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun membawa kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, kerusakan juga terjadi di ruang kelas sebuah sekolah dasar di Jember, Jawa Timur. Ruang kelas tersebut roboh usai angin disertai hujan deras yang melanda kawasan tersebut. Sejumlah relawan BPBD langsung dikerahkan ke sekolah tersebut. Peristiwa ambruknya bangunan tak sampai membawa korban sebab terjadi pada sore hari usai kegiatan belajar mengajar. Ambruknya 2 ruangan berimbas pada ruangan di sebelahnya yang juga terancam ambruk. Seluruh bagian atap dan sebagian dinding kelas runtuh serta menimpa perabotan di dalam ruangan.
Tadi hujan deras, Pak. Hujan deras, ya ambrol tahu-tahu kan di dalam sebagian 4 orang di sana di ruang guru dan kantor. Jadi tidak tahu pastinya, cuma tahu-tahu buak. Ya sudah ambrol tahu-tahunya. Kita lihat takut semua, kita keluar. Pihak sekolah sudah melaporkan kondisi ruang kelas sejak 4 tahun lalu dan rencananya akan dilakukan perbaikan di awal tahun 2023. Namun, belum sempat diperbaiki. Ruang kelas sudah terlebih dahulu roboh. Tim Liputan melaporkan. Seorang bocah perempuan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tewas tenggelam saat bermain hujan bersama teman-temannya di Bendungan Pandan Duri Senin petang. Isak tangis keluarga pecah begitu korban ditemukan. Jerit tangis keluarga pecah begitu warga berhasil menemukan tubuh korban yang tenggelam di Bendungan Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatan nyawa langsung dilakukan mengingat korban belum terlalu lama tenggelam. Tak membuahkan hasil, warga lalu melarikan korban ke puskesmas. Namun nyawa korban tetap tak tertolong. Jasad korban lalu dimakamkan di kampung halamannya Selasa siang. Insiden maut tersebut berawal saat korban Maulina Safira 12 tahun bermain hujan bersama teman-temannya di tepian bendungan. Korban mendadak berenang ke tengah bendungan untuk mengambil sandalnya yang hanyut. Korban bersama anak yang lain mandi di bendungan tersebut. Jadi setelah mandi, anak tersebut coba berenang ke tengah, namun karena dia tidak mampu berenang sehingga tenggelam. Pihak pengelola bendungan mengaku kerap melarang warga untuk mandi dan berenang di sekitar sungai, namun tak diindahkan. Langsung kita larang. Kebetulan juga di lokasi di sana pelang larangan ada, kegiatan untuk memancing, mandi, kegiatan yang lain sudah ada, kita pasang pelang larangan. Polisi yang menggelar olah TKP Selasa pagi menutup sementara lokasi tenggelamnya korban untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga meminta pengelola bendungan memperbanyak tanda larangan berenang di area bendungan seluas 317 hektar tersebut. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nikita Mirzani teriak histeris ketika mengetahui dirinya akan ditahan. Ia pun menolak menandatangani berkas penahanan. Fokus pagi akan segera kembali dengan Asran Syadi sesaat lagi. Kejaksaan Negeri Serang resmi menahan artis Nikita di rutan kelas 2B Serang, Banten pada Selasa malam. Nikita sempat menolak untuk ditahan, bahkan hingga menangis dan berteriak histeris di dalam ruang gedung Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Artis Nikita Mirzani tiba di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Serang didampingi sejumlah kuasa hukumnya Selasa petang. Tersangka kasus pencemaran nama baik ini masih tampak tenang meski dirinya telah diserahkan penyidik Polresta Serang Kota ke Kejari Serang setelah berkas perkara kasusnya lengkap. Teriakan Nikita mulai terdengar dari dalam ruangan di Kejari begitu mengetahui ia akan ditahan. Suaranya bercampur tangis, menolak menandatangani berkas penahanan. Nikita bahkan sempat histeris. Setelah sekitar 3 jam, Nikita akhirnya keluar dari gedung Kejari untuk dibawa ke rutan kelas 2B Serang. Pihak Kejari menahan Nikita dengan alasan objektif, yakni ancaman hukuman kasusnya di atas 5 tahun penjara, dan alasan subjektif agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.
Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Penahanan kita akan dilakukan selama 20 hari ke depan sejak Selasa malam hingga 13 November mendatang. Nikita dibawa ke rutan tidak menggunakan mobil tahanan, melainkan minibus berwarna silver. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Sebelumnya, tim penyidik Polresta Serang Kota melimpahkan berkas berikut bukti kasus pencemaran nama baik UU ITE Nikita Mirzani ke Kejaksaan Negeri Serang. Kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani memasuki babak baru setelah penyidik Satreskrim Polresta Serang melimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Negeri Serang. Pasalnya, berkas penyidikan kasus pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra itu dinyatakan lengkap atau P21. Dalam proses hukum ini, Kejaksaan Negeri Serang memutuskan untuk menahan Nikita Mirzani di rutan kelas 2B Serang dengan berbagai pertimbangan. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar hukum Allah yang turun tangan. Seorang pengusaha salon dan rias pengantin di Pekalongan, Jawa Tengah terluka usai menjadi korban penganiayaan dan perampokan. Sementara itu, 2 perampok menodongkan pistol kepada pegawai sebuah minimarket di Lampung Selatan dan menggasak uang 10 juta rupiah. Dua perampok menyatroni salah satu minimarket di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Atar, Lampung Selatan, Lampung, saat pegawai menutup toko. Pelaku menodongkan pistol pada pegawai, lalu menggasak uang tunai 10 juta rupiah serta puluhan bungkus rokok. Dua pria ini kemudian kabur berboncengan menggunakan sepeda motor. Yang bersangkutan mungkin sudah melakukan penelitian ataupun melihat situasi, jadi di situ juga yang bersangkutan melakukan aksinya, begitu. Oke. Saat ini pelaku sudah dikantongi lah, Bang. Ya, identitas pelaku sementara sudah diketahui. Sekarang kita lagi proses pengejaran. Polisi Polres Lampung Selatan membentuk tim khusus yang melibatkan personel dari Satuan Resmob Polda Lampung untuk menangkap pelaku. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, warga digegerkan dengan adanya perampokan pengusaha salon dan rias pengantin. Awalnya warga mendengar korban berteriak minta tolong. Saat ditemukan warga, korban dalam keadaan bersimbah darah, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Selain menganiaya korban, pelaku juga menggondol 1 unit sepeda motor milik korban. Diduga kuat, pelaku merupakan teman dekatnya. Ada suara tolong. Terus saya mau keluar, nggak boleh istri saya. Terpaksa saya nggak keluar kan. Saya mau keluar, kok dia sudah diboncengkan sama orang ke RSI. Oh, korban luka apa aja, Pak? Luka ini banyak. Saat ini korban masih mendapatkan perawatan intensif di UGD Rumah Sakit Islam Pekajangan, Pekalongan, akibat luka sayatan di leher dan benturan benda tumpul di bagian kepala. Motif perampokan masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Sakit hati dituduh tak becus mengurus rumah tangga dan keinginan menguasai hartanya menjadi motif pelaku menghabisi korban. Hanya dalam waktu 2 hari, kasus pembunuhan disertai perampokan terhadap wanita bernama Sri Mulyaningsih, 55 tahun di kawasan Kampung Sawah Mede, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, akhirnya terkuak. Polisi menangkap pelaku bernama Firman, 36 tahun, yang tak lain adalah saudara ipar korban. Ia ditangkap polisi di kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Kepada petugas, pelaku mengatakan emosinya tersulut lantaran dimarahi oleh korban dan dituduh jadi suami yang tak becus mengurus rumah tangga. Pelaku datang ke rumah korban pada awalnya dengan niat untuk mengurus kakak, pemisahan kartu keluarga antara pelaku dengan istrinya. Namun korban menurut pengakuan si pelaku justru menyalahkan si pelaku terkait bagaimana proses dia bercerai dengan istrinya. Selain kesal dengan korban, pelaku juga ingin menguasai perhiasan yang dikenakan sang kakak ipar.
Ia lantas memukul korban dan membantingnya beberapa kali hingga korban tewas di dapur rumahnya Sabtu 22 Oktober 2022 pekan lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah perhiasan emas milik korban, uang jutaan rupiah, telepon genggam, serta pakaian korban. Atas perbuatannya, ia terancam hukuman 15 tahun penjara. JD melaporkan dari Jakarta. Pencurian sepeda motor di Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan berhasil digagalkan oleh korbannya. Berbeda dengan aksi kejahatan di Ciputat, hanya dalam waktu 1 menit seorang pelaku pencurian sepeda motor milik pegawai apotek di Cilodong, Depok berhasil dibawa kabur pelaku. Dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di apotek terlihat saat pelaku melancarkan aksinya. Seorang diri pelaku menghampiri motor korban yang terparkir di depan pintu masuk apotek. Hanya dalam hitungan 1 menit, pelaku berhasil merusak kunci motor milik korban dan langsung tancap gas. Saat kejadian, kondisi apotek sedang sepi pengunjung. Korban baru menyadari motornya tidak ada di tempat parkir saat hendak pulang. Itu emang keadaan apotek lagi nggak rame banget, nggak lagi padat banget kan. Di sini juga sepi kan. Udah, nggak lama orang pada lengah, langsung itu aja abangnya berat gitu. Sementara di Ciputat, Tangerang Selatan, aksi pencurian sepeda motor di Jalan Cici, Kampung Sawah berhasil digagalkan pemilik kendaraan. Aksi pemberani korban terekam dalam kamera pengawas. Saat melihat sepeda motor miliknya dibawa pelaku, korban langsung mengejar dan meneriaki para pelaku hingga membuat mereka lari ketakutan. Kok pintu gerbang kebuka? Pintu gerbang kebuka, saya longok ke depan. Itu ada motor Beat, 1 orang. Pas saya intai lagi naik, saya lihat lagi gitu ke depan ya kan. Itu motor saya udah dibawa sama pencurinya. Langsung saya kejar aja, saya teriakin maling ya kan. Itu saya kejar, dibantu sama warga juga. Tuh 1 naik motor NMAX, itu nggak kekejar. Korban menambahkan sengaja mengunggah usaha pencurian sepeda motor ini ke media sosial agar masyarakat lebih waspada dan meningkatkan keamanan guna mencegah aksi pencurian sepeda motor yang makin meresahkan. Tim Liputan melaporkan dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten. Christian Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan terbungkus plastik di kolong tol Becakayu, tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa pagi. Tersangka didampingi tim penyidik akan menjalani tes kejiwaan. Didampingi tim penyidik Subdit Jatengras Reskrimum Polda Metro Jaya, Selasa pagi, Christian Rudolf Tobing tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tersangka dibawa ke ruang instalasi gawat darurat untuk menjalani tes kejiwaan. Pasalnya, ia tega membunuh rekannya. Tak hanya itu, Rudolf juga berencana membunuh 2 rekan lainnya. Sebelumnya, tersangka membunuh korban bernama Ade Yunia Rizabani atau Ica di sebuah apartemen di Jakarta Pusat, diduga karena sakit hati. Yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan saat ini. Kemudian tindak lanjut terkait dengan proses pemeriksaan yang bersangkutan juga akan kita jadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Ya, kita dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang tewas dalam insiden ini. Fokus Pagi segera kembali bersama Sheila Balada. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, sebuah rumah di Klaten, Jawa Tengah terbakar. Naas 2 penghuni rumah yang sudah berusia lanjut tewas terbakar. Api berkobar menghanguskan rumah warga di Jebukan, Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa ini menyebabkan 2 penghuni rumah tewas. Keduanya sudah berusia lanjut, sementara 1 korban mengalami sakit stroke. Wanita berusia 87 tahun dan menantunya 66 tahun itu tewas terbakar di atas kasur. Diperkirakan kedua wanita lansia itu tertimpa reruntuhan tiang rumah. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Sampaikan kepala desa ada 2, yang 1 lansia, yang 1 stroke. Itu semuanya ditemukan di atas tempat tidur. Kemungkinan besar kejatuhan tiang dari atas karena kita lihat dari kondisi semua tiang yang di atas terbakar semuanya. Sementara itu tetangga dan keluarga mengantar kedua jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Mertua dan menantu itu dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
9 orang dalam satu keluarga mengalami luka bakar. Mereka terluka usai tersambar api dari kebocoran selang tabung gas 3 kg. Tim medis RSUD Lembang, Bandung Barat langsung menangani sejumlah korban yang terkena semburan api dari kebocoran selang tabung gas. 1 di antara 9 orang asal desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat ini adalah seorang anak balita. Mulanya satu keluarga tersebut mempersiapkan hidangan untuk acara pernikahan. Namun diduga ada selang tabung gas 3 kg yang bocor hingga menyambar api kompor. Akibatnya api tersebut mengenai tubuh para korban. Penyidik Polsek Lembang masih menyelidiki kasus ini. Rata-rata itu dimulai di 9% sampai dengan paling gede itu ada yang 28% untuk luka bakarnya. Ada beberapa yang mengenai bagian tangan sih rata-rata ya, tangan bagian jari-jari, juga ada yang ke punggung dan Sepeda motor yang ditunggangi satu keluarga terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Garut, Jawa Barat. Akibat insiden ini, suami, istri beserta seorang anaknya yang menaiki sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian. Inilah detik-detik pasca kejadian laka lantas yang melibatkan sepeda motor dengan minibus di daerah Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat insiden ini, satu keluarga yang mengendarai sepeda motor tewas seketika di TKP. Mereka terdiri dari suami, istri, dan satu orang anak. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikemudikan korban melaju dari arah Pamengpek menuju Sancang. Tiba-tiba, dari arah berlawanan diduga datang minibus dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tak terhindarkan. 3 orang meninggal dunia di TKP selaku pengendara R2 dan berikut bayi dalam kandungan dari korban Ibu Siti Maimunah yang sedang mengandung sehingga bayi dalam kandungannya meninggal dunia. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Polres Garut. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi juga telah mengamankan pengemudi minibus serta 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu jaringan lapas. 3 orang pengedar ditangkap beserta barang bukti 53 gram sabu-sabu siap pakai. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban berhasil menangkap 3 orang pengedar narkoba jaringan lembaga permasyarakatan. Mereka diketahui berinisial E, M, dan H. Ketiga pelaku merupakan warga Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Penangkapan berawal dari informasi warga. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penangkapan kepada kedua pengedar, E dan M, di sebuah ruko di Bojonegoro. Keduanya mengaku mendapat barang haram itu dari H, yang telah ditangkap kemudian. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu-sabu di dalam box speaker dan tas rusak. Namun, berkat kejelian petugas, barang haram siap edar ini berhasil ditemukan. Total barang bukti yang berhasil diamankan seberat 53,38 gram sabu-sabu, sejumlah ponsel, dan uang tunai jutaan rupiah hasil penjualan narkoba. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka mendapat sabu-sabu dari seorang narapidana di lapas Kabupaten Sidoarjo. Transaksi telah dilakukan 5 kali. Yang pertama, kita menyita box seperti yang tertera di depan ini, yang di dalamnya berisi tas kresek bertuliskan Galeri 22 Bojonegoro. Di dalamnya berisi antara lain, ya, ada 3 pocket clip yang bekas dipakai, ya, dengan berat masing-masing 0,10 gram, 0,10 gram, 0,09 gram, kemudian seperangkat bom. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya harus memanfaatkan waktu 20 hari masa penahanan Irjen Teddy Minahasa dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan berkas perkara terkait penyalahgunaan narkoba. Berkas perkara tersebut akan diselesaikan secepatnya agar kasusnya dapat segera disidangkan.
Setelah resmi ditahan di rutan Ditreskrim Polda Metro Jaya mulai Senin 24 Oktober 2022 kemarin, tersangka kasus penyalahgunaan narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa akan menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan oleh penyidik bertujuan melengkapi berkas perkara kasus yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat itu agar segera dapat dilimpahkan ke kejaksaan dan kasusnya segera disidangkan. Penahanan tersangka selama 20 hari ke depan dilakukan untuk mempermudahkan proses penyidikan. Dilakukan penahanan secara resmi di Polda Metro terhadap Pak Irjen TM sampai dengan 20 hari ke depan. Kemudian di dalam masa penahanan ini 20 hari, penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas perkara yang melibatkan beliau terkait dengan Yang mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjalani pemeriksaan tambahan di gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Senin malam. Teddy diperiksa selama kurang lebih 6 jam dan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka dibawa kembali ke rutan Ditres Narkoba Polda dengan dikawal anggota Propam Polri. Kuasa hukum tersangka Hotman Paris Hutapea mengungkapkan dari hasil pemeriksaan tambahan terhadap kliennya terkuak beberapa fakta baru. Sebelum rilis, pada saat narkoba tersebut secara fisik dipegang oleh Kapolres sudah berkurang 1,9 kg. Jadi dari awal tadi Teddy Minahasa sudah mengatakan saya sudah curiga ada seolah diduga ada menyembunyikan. Ya, 1,9 ini narkoba menghilang. Ya, akhirnya demi menjaga image tetap aja Kapolda. Ya, di informasi lainnya pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur mencatat adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak di Jawa Timur. Sementara di Medan, Sumatera Utara tercatat ada 14 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Sumatera Utara bertambah. Data terakhir mencatat terdapat 14 kasus, 8 diantaranya meninggal dunia, 2 anak masih dalam perawatan, dan 4 orang dinyatakan sembuh. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah memesan obat antidotum pomefizol asal Singapura sebelum menerima obat jatah dari Kementerian Kesehatan. Obat itu untuk diberikan kesehatan yang lebih stabil bagi pasien gagal ginjal akut. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur mencatat adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak di Jawa Timur. Hingga saat ini, 16 anak dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Ketua IDAI Jawa Timur Syamsul Arif meminta orang tua lebih peka dengan mendeteksi produksi urin. Tak hanya itu, deteksi dini berupa berkurangnya volume urin atau tidak adanya urin dalam kurun waktu 6 jam disertai demam, batuk, pilek hingga diare perlu diwaspadai. Kementerian Kesehatan menyebut masih ada 156 obat, sirup atau cairan lagi yang masih bisa diresepkan oleh para tenaga kesehatan di fasilitas layanan-layanan kesehatan. Fasilitas layanan kesehatan, kemudian di rumah sakit, kemudian puskesmas. 156 obat yang diizinkan lagi penggunaannya dipastikan tidak menggunakan propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliseron sehingga masuk dalam kategori aman dikonsumsi sesuai aturan pakai. Daftar 156 obat sirup tanpa zat pelarut tambahan ini terdiri dari 133 obat yang ditelusuri dari data BPOM dan 23 obat dari 102 daftar obat Kemenkes yang ditemukan di rumah pasien. Kementerian Kesehatan juga akan mendatangkan sekitar 200 vial obat penawar gagal ginjal akut Femopizol dari Amerika Serikat dan Jepang. Tambahan obat akan langsung didistribusikan ke seluruh rumah sakit rujukan penyakit gagal ginjal dan diberikan secara gratis. Obat-obatan di luar 156
tersebut untuk sementara tetap dilarang digunakan, ya, baik di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dijual di apotek sampai dengan pengumuman pemerintah. Pemirsa, seorang perempuan penyadap karet di Jambi tewas ditelan ular piton sepanjang 7 meter. Sebelumnya korban sempat dicari keluarga karena tidak kunjung pulang sejak hari Minggu. Positif pas tenggoknya, pas bulunya. Jatuh orang banyak. Warga terpaksa membunuh ular piton sepanjang 7 meter berperut besar di kebun karet Desa Terjun Gajah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin pagi. Sebab ular itu dicurigai sudah memangsa Zahra, seorang perempuan Parubaya yang dilaporkan hilang saat menyadap karet di hari Minggu. Dan terbukti saat perut ular dibelah, ditemukanlah jasad korban. Kami sepakat untuk dibawa ke rumah si korban. Kami curiganya bahwa yang di dalam perut ular tersebut adalah korban yang kita cari. Sampai di rumah si korban, kita coba untuk dibuka semuanya, memang betul lah bahwasanya ibu itulah yang ada di dalam perut ular tersebut. Usai dikeluarkan dari perut ular, jasad korban langsung dimakamkan keluarga. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dua wanita pengendara sepeda motor terjatuh usai menjadi korban penjamretan di Kota Medan. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Asra Nisyari. Pemirsa, seorang wanita berpistol mencoba menerobos masuk ke Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah ditangkap, wanita bercadar itu kemudian diserahkan ke Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Wanita bercadar membawa pistol nekat menerobos masuk ke Istana Negara Jakarta Pusat Selasa pagi. Terlihat wanita itu berlari saat dihampiri Pas Pampres. Namun saat akan melintas pembatas beton di seberang pagar istana, 2 personil Pas Pampres berhasil mengamankannya. Meski sempat tertangkap, wanita itu terus meronta dan sempat terlepas dari pegangan Pas Pampres. Namun ia berhasil ditangkap kembali. Setelah diamankan, pelaku kemudian diserahkan ke Subdit Keamanan Negara atau Kamnek Polda Metro Jaya. Terkait aksi tersebut, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, menegaskan aksi tersebut belum berkaitan dengan terorisme. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Nggak, bukan teror, jangan berandai-andai, belum. Nanti aja kalau ada perkembangan kita sampaikan. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, belum tentu teror. Ya, oke. Hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan warga RT 13 RW 03 Kelurahan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara bernama Siti Elina. Wanita kelahiran 27 Maret 1998 itu tinggal bersama suami serta ibunya dan memiliki 2 orang anak. Bagi warga sekitar, Siti Elina dan keluarganya dikenal sangat tertutup dan jarang bergaul. Namun meski tertutup, menurut warga setiap malam Jumat atau malam Sabtu, di rumah terduga pelaku sering diadakan pengajian. Ia merupakan ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja di sebuah biro jasa. Ya, dia sering sholat di sini, zuhur, asar, gitu. Jamaah? Enggak, ya ikut bawa anaknya 2 orang tuh yang kecil-kecil. Kalau di masyarakat sendiri bersosialisasi nggak sih? Jarang. Jarang? Jarang. Kalau suaminya, Bu? Suaminya kan kerja di biro jasa. Jadi jarang, orang juga nggak ada yang begitu kenal sama suaminya. Paling hanya 1-2 orang yang mengenal. Tertutup juga atau gimana? Tertutup, emang tertutup. Polisi saat ini masih mendalami motif dari aksi nekat Siti Elina menerobos masuk ke Istana Negara Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang siswa jurusan otomasi industri di sebuah SMK di Ponorogo, Jawa Timur tewas akibat tersengat aliran listrik saat praktikum. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah SMK di Ponorogo, Jawa Timur yang jadi lokasi tewasnya
seorang siswa karena tersetrum. Kejadian ini bermula saat korban bernama Ezra Syafa yang tengah mengikuti praktikum tersengat aliran listrik usai mencolokkan kabel ke stop kontak dan tangan kirinya memegang mesin. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Penjamretan dua wanita pengendara sepeda motor di Kota Medan terekam kamera pengawas dan sempat menghebohkan warga. Sebab korban yang dijamret bahkan sampai terjatuh dari motor dan terseret hingga 5 meter. Dari rekaman CCTV, korban dua wanita yang berboncengan sepeda motor dipepet pelaku yang langsung merampas tas milik salah seorang korban hingga terjadi aksi tarik-menarik. Akibatnya kedua korban terjatuh dari motor hingga terseret sejauh 5 meter. Salah seorang korban terluka di bagian kepala dan tangan, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Metodis. Kasus penjamretan di kawasan Jalan Duyung, Kota Medan ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area. Terduga pelaku pencabulan di Depok, Jawa Barat diteriaki keluarga korban saat akan diperiksa polisi. Sementara di Malang, Jawa Timur, seorang pemuda harus dipenjara untuk keempat kalinya karena mencabuli anak di bawah umur. Pemuda berusia 18 tahun ini dibekuk setelah mencabuli 2 anak di bawah umur. Pemuda asal Dampit, Kabupaten Malang itu sebelumnya berkenalan dengan korban di media sosial dan menawari pekerjaan. Namun saat bertemu, korban justru diberi minuman keras lalu diperkosa. Residivis kasus pencurian sepeda motor itu pun harus berurusan dengan hukum untuk keempat kalinya. Terhadap dugaan tindak pidana curanmor yang sudah divonis dan di mana yang bersangkutan sudah melakukan aksi tersebut dari tahun 2018 dan yang terakhir tahun 2021. Itu sudah 3 kali dan sudah 3 kali menjalani vonis. Sementara itu sejumlah ibu-ibu tak kuasa menahan emosinya saat menggiring pemuda yang diduga mencabuli anak di bawah umur masuk ke dalam ruangan Satreskrim Polresta Depok, Jawa Barat, Senin sore. Polisi masih mendalami laporan pencabulan itu. Sementara terduga pelaku sudah diamankan di unit pelayanan perempuan dan anak. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Dari daftar 39 pemain sementara yang telah diliris Belanda di Piala Dunia Qatar 2022, ternyata ada nama pemain keturunan asal Indonesia, Pascal Struijk. Ya, performa apiknya bersama Leeds United di Premier League musim ini membuat namanya dilirik oleh pelatih The Orange. Tim nasional Belanda telah mengumumkan daftar 39 pemain sementara untuk berlaga di pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Menariknya dalam daftar skuad besutan Louis van Gaal tersebut, terselip nama pemain keturunan asal Indonesia yakni Pascal Struijk. Pemain berusia 23 tahun yang saat ini membela Leeds United memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di sisi ayahnya. Meski begitu, Struijk tidak tertarik untuk bergabung membela Panji Garuda dan memilih dipanggil untuk bergabung bersama skuad Oranye. Impian Struijk pun kini menjadi kenyataan. Penampilan apiknya bersama Leeds United di ajang Premier League musim ini membuatnya masuk ke dalam daftar sementara pemain Belanda di Piala Dunia 2022. Struijk menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan di lini pertahanan The Whites. Ia telah tampil sebanyak 9 kali di kompetisi tertinggi di Inggris musim ini dan telah mencetak 1 gol. Pemain berpostur 190 cm ini masih akan terus bersaing dengan bek Liverpool Virgil van Dijk hingga penggawa Bayern Munchen Matthijs de Ligt untuk bisa masuk ke dalam skuad final Belanda yang akan resmi diumumkan paling lambat 14 November mendatang. Juara bertahan Prancis kembali terpa kabar buruk jelang tampil di Piala Dunia 2022. Bek tengah Rafael Varane terancam absen di Qatar nanti akibat cedera hamstring yang dialaminya. Setelah kehilangan N'Golo Kante dan Paul Pogba, timnas Prancis terancam kehilangan bek tengah Rafael Varane di Piala Dunia 2022 Qatar. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera saat membela klubnya Manchester United melawan Chelsea pada akhir pekan lalu. Pada laga yang berakhir imbang 1-1 itu, Varane mengalami cedera hamstring usai mencoba memotong umpan. Varane pun terlihat menangis saat ditarik keluar.
Pelatih Manchester United Erik ten Hag turut khawatir soal cedera yang dialami bek tengah andalannya itu. I can understand that. We all probably can understand he would be emotional, but I think also he has to wait. You don't know. Of course, he's experienced, but medical has to do the job. They have to make the assessment and set the right diagnose, and from there on can come a conclusion. Varane merupakan pemain yang rentan cedera. Sebelumnya, Varane pernah mengalami cedera panjang. Bahkan sampai melewatkan 18 pertandingan bersama The Red Devils di awal kedatangannya. Ratusan supporter dari penjuru dunia terus berdatangan ke Qatar jelang digelarnya Piala Dunia 2022. Ya, dengan semangat para supporter siap menyambut, termasuk supporter dari Timnas Ghana. Ratusan supporter Ghana berkumpul di pusat perbelanjaan South Waqif di Doha, Qatar. Dengan gembira mereka siap menyambut Timnas Ghana seiring makin dekatnya perhelatan ajang Piala Dunia 2022. Para pendukung yang dikenal sebagai The Black Stars ini bernyanyi dan berdansa menyambut kehadiran Timnas Ghana. Mereka bergabung dengan sejumlah pemain seperti Kapten Timnas Ghana, Andrew Ayew, yang juga bermain di Liga Qatar bersama Al Sadd, atau para pekerja asal Ghana yang sudah lebih dulu di Qatar. It feels good to be part of history, you know, building infrastructure for the World Cup and being part of the process. It's very, very good and I'm very, very proud to be part of it. To see everything from scratch, how the stadium was being built and everything, I feel very proud to be part of it. I feel part of the World Cup because I took part in the preparation, so I feel very proud. It's a proud moment for me as a Ghanaian living in Qatar. We are coming, we Ghana, we are coming, and today too we are here in SOC. We are here to also prove to them, to the whole world, Ghana is ready for the World Cup. Timnas Ghana akan tergabung di grup H bersama Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP Indosiar SCTV bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia kembali melakukan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan ini disambut baik oleh jemaat gereja yang merindukan kegiatan ibadah dilakukan secara normal setelah sempat dibatasi akibat pandemi COVID-19. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia kembali melakukan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah di Gereja HKBP Ciputat di Jalan Kampung Maruga 2, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Secara perlahan, tim membersihkan seluruh area gereja, mulai dari bagian depan, atas gereja, dalam, hingga kamar mandi. Tak lupa, penyemprotan cairan disinfektan juga terus dilakukan sebagai upaya pencegahan menyebarnya segala bentuk virus, terutama virus corona. Mengucapkan terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar YBMI yang telah melakukan giat bersih-bersih dan general cleaning di gereja kami. Jemaat gereja juga merasa bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena keadaan gereja yang bersih membuat antusias jemaat untuk beribadah semakin besar. Sangat mendukung buat kami beribadah karena dari tempat yang bersih, jemaat pun akan sangat berantusias untuk datang beribadah ke gereja kami. Selain bersih-bersih, YPP Indosiar SCTV juga memberi bantuan berupa alat-alat kebersihan kepada pengurus gereja agar senantiasa bisa menjaga kebersihan lingkungan gereja. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sekian Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis
bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita, harapan mereka. Ya, pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November mendatang. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet, dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Yo, saya Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Baladra, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.